Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halunius akan menyampaikan informasi mengenai deretan fakta-fakta pembayaran tunjangan hari raya pegawai negeri sipil dan pensiunan pada 2024. Dan berikut informasi lengkapnya. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Presiden Jokowi menandatangani PP itu pada hari Rabu 13 Maret tahun 2024. Mengutip dari kanal regional liputan6.com, penerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 itu antara lain aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Sedangkan aparatur negara yang dimaksud antara lain pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Kemudian, aparatur negara yang juga dimaksud antara lain wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, pimpinan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, pimpinan lembaga penyiaran publik yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam PP nomor 14 tahun 2024 juga disebutkan mengenai rincian komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024, yakni 1. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil yang bersumber dari APBN antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. 2. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil yang bersumber dari APBD antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 calon pegawai negeri sipil yang bersumber dari APBN antara lain 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Kemungkinan untuk komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yaitu tunjangan hari raya dan gaji ke-13 CPNS yang bersumber dari APBD antara lain 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Selain itu, tambahan penghasilan paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiunan
antara lain pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Adapun dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan kalau pencairan tunjangan hari raya paling cepat dilakukan pada 10 hari kerja sebelum Lebaran dan paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya, yaitu bunyi pasal 11 ayat 1 dan 2. Seiring pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN dan pensiunan pada 2024, dan berikut sejumlah fakta-fakta yang dirangkum pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Yang pertama adalah Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar 48,7 triliun untuk membayar tunjangan hari raya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan besaran anggaran untuk pembayaran THR ASN dan pensiunan pada 2024 mencapai 48,7 triliun. Pembayaran tunjangan hari raya itu mengalami kenaikan dari 2023 sebesar 38,8 triliun rupiah. Total keseluruhan untuk pembayaran THR ASN pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan mulai 2 minggu ke depan, tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers pemberian THR dan gaji ke-13 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 Maret lalu. Alokasi untuk ASN naik menjadi 18 triliun rupiah. Terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan menjadi 8,4 triliun rupiah. Kemudian ada tunjangan kinerja ASN pusat menjadi 6,82 triliun rupiah dan pensiunan menjadi 11,65 triliun. Sedangkan kategori ASN pusat dan pensiunan pusat mencapai 29,7 triliun. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya yaitu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tunjangan kinerja ASN pusat itu mencapai 6,82 triliun rupiah, ujar Sri Mulyani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.